Intinya para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Musa adalah lebih utama daripada Nabi Khidir. Namun di titik ini Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi dan menerima semua amal saleh kita. Alhamdulillah di pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pertemuan di dalam masjid dan majelis ini. Bersama-sama kita memanfaatkan waktu yang ada untuk tafaqquh fid din, karena tafaqquh fid din merupakan salah satu hal yang menjadi tanda akan keinginan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah taala terhadap seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan pada seseorang itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan bagi orang tersebut perkara agamanya. Nah, maka di antara perkara-perkara agama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui dan kita yakini adalah kisah-kisah, terlebih kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan insyaallah kita masih berada di kisah Nabi Musa, dan insyaallah di pagi ini yaitu adalah berkaitan dengan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kisah tentang pertemuan Nabi Musa kemudian dengan Nabi Khidir, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam, atau kemudian Allah bawakan di dalam surat Al-Kahfi. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka insyaallah di pagi ini kita masuk pada bagian pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemudian beberapa dialog yang terjadi di antara keduanya. Itu dimulai di surat Al-Kahfi ayat yang ke-65. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka pada saat itu Nabi Musa bersama muridnya Yusha' bin Nun bertemu dengan salah seorang hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sisinya, yaitu adalah ilmu. Maka pada saat itu Nabi Musa berkata, setelah bertemuan, maka Nabi Musa mengatakan sebagaimana Allah ceritakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir,
apakah boleh aku mengikutimu ala antu alimani mimma ulimta rusyda? Ya, bolehkah aku mengikutimu dengan tujuan engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu berupa ilmu? Maka kemudian Nabi Khidir merespon seperti yang Allah Ta'ala firmankan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Sesungguhnya engkau enggak mampu. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap suatu perkara yang belum engkau ketahui sebelumnya? Maka kemudian direspon oleh Nabi Musa, satajiduni insyaallah. Kau akan mendapatiku insyaallah termasuk di antara yang sabar dan tidak akan memaksiatimu. Nah, kita berhenti dulu pada poin ini. Mas sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ada satu pembahasan yang mana pembahasan ini mungkin di antara pembahasan yang penting untuk disampaikan. Bahwasanya di awal Nabi Musa bertanya atau berkata setelah berkhutbah yang panjang, sampai kemudian salah satu di antara kaumnya mengatakan, siapa yang lebih baik darimu? Maka kemudian Nabi Musa menjawab, saya. Kemudian Allah menyebutkan di sana ada orang yang memiliki ilmu dari satu sisi yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk berjalan mencari seorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu tersebut, yaitu adalah Nabi Khidir. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih utama antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Karena pertanyaan ini pertanyaan yang cukup mendasar. Dari pertanyaan ini nanti berefek dalam beberapa keyakinan atau kemudian pengetahuan seseorang. Mana yang lebih mulia, lebih utama antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Nah, jawabannya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, secara asal bahwasanya yang utama adalah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tetap merupakan salah satu nabi yang Allah berikan kekhususan. Di antaranya adalah wa kallamahullahu Musa taklima, dan wa kallamahullahu Musa taklima. Dan sesungguhnya Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah jelaskan. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Musa beberapa keutamaan yang lainnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan kekuatannya, kemudian yang lainnya. Intinya para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Musa adalah lebih utama daripada Nabi Khidir. Namun di titik ini Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Sehingga meskipun kedudukan Nabi Musa adalah utama dan mulia, Nabi Musa mau mencari ilmu, belajar kepada sosok yang keutamaannya secara asal di bawah dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Makanya para ulama menyebutkan berkaitan dengan poin ini, mereka mengatakan begini, hal ini menunjukkan tentang ketawaduan seorang Nabi Musa. Mau belajar, mau menuntut ilmu kepada Nabi yang derajatnya di bawah dari dirinya. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, waqad ajma'al muslimun ala anna Musa afdal min Khidir. Bahwasanya para ulama kaum muslimin sepakat
yang namanya Nabi Musa itu lebih utama dari Khadir. Faman qala innal Khadira afdal faqad kafar. Dan barang siapa meyakini bahwasanya Nabi Khidir itu lebih mulia, lebih utama dari Nabi Musa, maka orang itu telah memiliki keyakinan yang kufur. Nah, sekalian rahimanallah wa iyyakum, maka di sini disebutkan oleh para ulama ya, secara asal bahwasanya Nabi Musa lebih utama. Sebetulnya contoh seperti ini ada pada beberapa kisah yang lain. Satu, berkaitan dengan burung hudhud memiliki ilmu kerajaan Ratu Saba, ya, kerajaan Ratu Saba, yang mana Nabi Sulaiman tidak tahu tentang kerajaan tersebut. Ya, ini ahadtu bima lam tuhid bihi khubra. Sesungguhnya aku memiliki ilmu yang mana ilmu itu engkau tidak miliki. Bukan berarti menunjukkan burung hudhud itu lebih utama dan lebih mulia dari Nabi Sulaiman. Nah, yang kedua, Tamim Ad-Dari dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk mewaspadai yang namanya fitnah Dajjal, sampai kemudian mengajarkan di akhir menjelang sholat untuk berlindung dari yang namanya fitnah Dajjal. Banyak sekali Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Dajjal, tapi qadarullah sampai akhir hayatnya Nabi belum pernah melihat secara langsung Dajjal. Bahkan yang sudah pernah melihat Dajjal adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Suatu saat berlayar, kemudian setelah itu masuk gua, kemudian bertemu dengan suatu makhluk yang berbulu, nggak jelas mana depan mana belakang, yang namanya Jassasa. Kemudian dikatakan, kamu pergi ke belakang, di sana ada makhluk besar yang sedang dirantai, kemudian menunggu kedatangan Rasul akhir zaman. Ketika ketemu, ternyata itu adalah makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terjadi beberapa dialog antara Tamim dengan makhluk tersebut. Setelah itu mereka kembali ke dataran Arab, dan suatu saat bertemu dengan Nabi, diceritakan kejadian itu kepada Nabi. Nabi mengatakan, makhluk yang kamu temui itu adalah Dajjal. Maka dari sini para ulama mengatakan sama, yaitu Nabi Muhammad meriwayatkan tentang suatu kejadian dari seseorang yang rutbah kedudukannya itu di bawah dari Nabi, yaitu adalah Tamim Ad-Dari. Makanya dalam suatu ilmu, disiplin ilmu hadis, ada suatu pembahasan yang menarik disampaikan oleh para ulama, yaitu adalah riwayatul akabir anil asagir. Riwayat para pembesar dari para asagir, orang yang derajatnya enggak seperti mereka. Kata para ulama, secara asal yang namanya ilmu itu diambil dari murid ke gurunya, ya, dari murid ke gurunya. Yang namanya guru secara asal adalah satu orang yang ilmunya lebih banyak. Kemudian yang kedua, secara asal yang namanya guru secara usia itu lebih unggul dari muridnya. Jadi gurunya ini unggul secara ilmu dan usia. Tetapi dua poin ini terkadang nggak seluruhnya terwujud. Kadang yang namanya tilmid itu lebih senior, kemudian juga terkadang yang namanya seorang guru tidak memiliki ilmu dibanding muridnya, sehingga gurunya belajar ke muridnya. Nah, ini seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, antum a'lamu bil hadits minni. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, engkau lebih paham tentang hadis daripadaku. Maka fa'alimuni, jika idza ja'akumul hadis sahihan, kalau datang kepadamu suatu hadis itu sahih, kabarkan kepadaku, meskipun itu hadisnya orang Basra, orang Kufa, orang Baghdad dan seluruhnya. Nah,
Sehingga ini disebut dalam istilah ulama ahli hadis riwayatnya para pembesar dari orang yang bukan seperti mereka, atau riwayatnya para pembesar dari orang-orang kecil, atau riwayatnya para guru dari muridnya. Nah, nanti rinutannya banyak lagi. Seorang bapak meriwayatkan hadis dari anak, kemudian seorang kakek meriwayatkan hadis dari anak, kemudian guru meriwayatkan hadis dari murid, kemudian orang yang tua meriwayatkan hadis dari orang yang muda, dan seterusnya. Nah, sekalian rahimanallah wa iyyakum, ini beberapa cabang di antara ilmu hadis. Nah, yang terjadi pada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah seperti ini. Bahwasanya Nabi Musa yang kedudukannya lebih utama mengambil ilmu dari orang atau seorang nabi yang keutamaannya tidak sama atau selevel dengan Nabi Musa. Nah, jadi dari sini kita ambil faedah bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khidir, tetapi pada saat itu ada ilmu yang Allah berikan ya kepada Nabi Khidir yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Namun dengan semangatnya yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Musa mau mendatangi untuk mencari ilmu tersebut, dan kemudian tanpa tanpa kemudian jaim ya, jaga imet dan yang semisalnya. Nah, dan contoh yang seperti ini tadi, satu Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, yang kedua Nabi Muhammad dengan sahabat Tamim, yang ketiga Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Naam, Allahu ta'ala alam bisawab. Poin yang kedua yang kita bisa ambil berkaitan dengan hal ini tadi, ketawaduan ya, ketawaduan Nabi Musa dalam rangka untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasamalun min shadaqah wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ah." Yang namanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Justru sedekah itu menambah keberkahan dari harta. Kemudian yang kedua, dan tidaklah orang itu mau memaafkan kecuali akan ditambah kemuliaan. Orang yang memaafkan itu bukan orang yang cemen, bukan orang yang sekedar lemah, tapi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, egonya, dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan, dan tidaklah ada orang yang tawadu kepada Allah Ta'ala di jalan Allah kecuali akan Allah tambah kemuliaan bagi dirinya dan diangkat derajatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, oleh sebab itu disampaikan oleh para ulama, kisah berkaitan dengan Nabi Musa itu banyak sekali bertebaran di ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ada di surat Al-Baqarah, di antaranya ada di surat Al-A'raf, di antaranya ada di dalam surat Al-Kahfi dan lain-lain sebagainya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat beliau. Nah, maka disebutkan di antara adab ya seorang tersebut dalam menuntut ilmu adalah at-tawadhu, yaitu menunjukkan kepada ketawaduan. Apa bentuk di antara tawadhu tersebut? Satu, para ulama menyebutkan di antaranya menunjukkan kepada tawadhu adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa di sini. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau bisa mengajarkanku ilmu? Artinya bentuk tawadhu. Contohnya apa? Yang namanya seorang pembelajar itu butuh dan
ditampakkan rasa butuh terhadap ilmu dari seorang guru. Itu diantaranya. Jadi maka ketika seorang tersebut ingin mengambil ilmu kepada siapapun, maka disadarkan kepada dirinya kita memiliki kebutuhan terhadap ilmu dari seorang guru tersebut. Itu akan mendatangkan apa? Yang namanya adab di dalam majlis. Kemudian yang kedua adalah keberkahan di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama adalah ta'addab baina yaday muallimika wa khatibu bi arfaqil alfat wa ahsaniha. Beradablah di hadapan guru yang mengajarkan dan ajak bicara guru tersebut dengan bi arfaqil alfat, dengan lafaz yang paling lembut dan yang paling baik. La tudhir lahu kibran wala jafa'an fatuhram barakatal ilmi. Jangan menampakkan kesombongan dan jangan menampakkan keangkuhan di hadapannya, kecuali nanti akan dihapuskan keberkahan ilmu. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, di antara suatu permasalahan yang muncul, ya seperti yang mungkin pernah kita lihat, ya beberapa atau segelintir dari pemuda kita, penuntut ilmu kita, atau kemudian anak-anak remaja kita itu mungkin kurang rasa ihtiramnya di kelas, di sekolahan ketika menuntut ilmu, sehingga gurunya kemudian difoto, kemudian di video, kemudian gurunya berjoget-joget di depan kelas. Ketika gurunya memiliki kesalahan sedikit langsung di blow up, kemudian dilaporkan dan seterusnya. Masyiral muslimin rahimanallahu yakum, hadza min qillatil adab. Ini kalau dari awalnya sudah su'ul adab, adabnya buruk, bagaimana nanti hasil akhirnya? Nah, makanya dikatakan oleh seorang penyair bahwasanya al-ummu madrasatul ula fa idza a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah generasi pertama. Kalau mau menyiapkan seorang wanita, nanti hasilnya adalah menyiapkan generasi yang ulung lagi tangguh. Intinya para remaja-remaja kita, para penuntut ilmu kita, itu adalah generasi masa depan yang perlu yang perlu ditatar dan dibina dari awal adalah tentang adab. Maaf Pak, kalau kadang kita dapat informasi tentang orang yang melakukan tindakan kriminal di tempat sepi malam-malam hari dengan nyegat motor, apa namanya Pak? Begal. Sebagian dari mereka ketika ditanya kira-kira orangnya kayak apa, ya anak-anak tangguh. Seperti itu Pak. Nah, ini menunjukkan apa Pak? Yaitu berarti mulai tergerus sisi seperti itu. Nah, kalau misalnya kadang sulang saya mikir dulu kalau saya sempuran anak SMP SMA ngelewat depan orang tua mungkin apa? Nunduk, misi dan sekarang mungkin orang tuanya yang harus negor duluan. Nah, sekalian rahimanallahu ini di antaranya, dan berarti poin ini bukan poin sederhana. Ya, poin ini bukan poin-poin sederhana berkaitan dengan poin jangka panjang. Allah generasinya begitu, bagaimana bangsa kita ke depan. Oleh sebab itu pemerintah mencoba berpikir ya sehingga sampai diwujudkan yang namanya kurikulum yang ya menitik beratkan pada karakter. Ya, sehingga karakter tersebut ya diharapkan bisa ditanamkan, kemudian setelah itu membentuk karakter yang kuat bagi para pemuda. Masya Allah, kalau kita lihat ya kita bisa membaca di sini bagaimana tadi Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir dengan menunjukkan ketawaduan, kemudian kebutuhan, mengucapkan lafaz yang baik, kemudian tidak menyombongkan diri atau angkuh. Nah, kemudian yang selanjutnya faedahnya adalah
al ilmu yu'ta wa la ya'ti fahris ala ta'allum. Secara asal yang namanya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Dan begitulah juga, ya, mohon maaf meskipun mungkin saya datang dari Cibitu, tapi tetap Bapak juga harus datang ke mana? Ke masjid, seperti itu. Ketika sudah datang ke masjid secara fisik, yang kedua datang gimana? Secara hati, mengikuti, mendengarkan, menyimak dan semisalnya. Hatinya datang, hatinya tetap dijaga, pemikirannya, fokusnya untuk mengikuti kajian ini. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu memang harus didatangi, bukan kemudian kita datang. Kita datang secara fisik tapi tidak datang secara hati. Aba'an mansur. Nah, pernah saya punya pengalaman, ya, saya punya pengalaman ketika kami sudah berada di semester 8, Pak. Ketika teman-teman itu mau lulus, ya qadarullah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Dengan santainya mengatakan, saya kuliah di sini hakikatnya cuma jadi batu loncatan supaya saya bisa kuliah S2 di luar negeri. Ya Allah, saya bilang dalam hati, antum tuh zalim seperti itu. Berapa banyak orang pengen masuk sini, ingin mendapatkan beasiswa di sini, namun qadarullah Allah berikan pilihan kepada dirimu sehingga orang lain tersebut nggak bisa. 8 semester, 4 tahun di sini mau lulus ngomongnya saya cuma jadi bantu loncatan dan nggak ada niat apa-apa di sini kecuali dapat ijazah supaya bisa sekolah di luar negeri S2-nya. Allahu Akbar. Nah, ini kan saya sampaikan, datang secara fisik, cuman apa? Nggak datang secara hati. Dan itu dilakukan selama 4 tahun 8 semester. Yuhram barakatul ilm. Khawatir diharamkan dari yang namanya keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu apakah dampaknya kepada kita saja, Pak? Enggak. Dampak dari keberkahan ilmu itu bisa sampai kepada anak istri. Makanya dikatakan oleh para ulama, kenapa kita ketika mempelajari ilmu tetap harus bawa Al-Quran. Kemudian dari situ menukil ayat-ayat dari Al-Quran. Kemudian apa? Menukil hadis-hadis atau membacakan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin ayatnya sudah sering didengar, meskipun hadisnya sudah sering kali disampaikan, tapi insya Allah setiap kali mendengar lagi ada tambahan ilmu yang lain, bisa mengangkat keimanan lagi. Terus yang ketiga, setelah Al-Quran, hadis, buku-buku para ulama. Contoh kitab Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi, kemudian kitab siapa namanya? Arba'in Nawawi juga punya Imam Nawawi, kemudian Bulughul Maram misalnya punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dua-duanya adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i. Itu di situ tuh ada keberkahan. Ya, ketika kita duduk belajar mengambil ilmu dari seorang alim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan dan keberkahan. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, ya, dan ini juga pernah saya sampaikan, Anna Juwairiyata qalat, istri Nabi yang bernama Juwairiyah bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shala subha wahiyya fi masjidiha. Istri Nabi yang bernama Juwairiyah cerita, Nabi keluar di pagi hari waktu sholat subuh, sedangkan istrinya masih di tempat sholatnya atau di musola yang ada di rumahnya. Faraja'a ilaiha qinad duha, dan kemudian Nabi balik kepada Juwairiyah di rumah menjelang waktu zuhur atau di waktu duha, dan Juwairiyah jalisatun, masih di tempat yang sama. Maka Nabi berkata, mazilti alal halladzi faraqtuki alai, apakah kamu masih tetap berada di tempat yang sama seperti waktu saya tinggalkan tadi subuh
Dijawab oleh istri Nabi, "Naam, iya." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Laqad qultu ba'daki kalimatin arba kalimatin salasa marrat." Saya telah berzikir dengan 4 kalimat yang saya ucapkan sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazinat hunna. Maka 4 kalimat ini yang diucapkan sebanyak 3 kali itu levelnya bisa menyamai zikirmu dari habis subuh sampai kemudian menjelang zuhur. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Apa segi pendalilannya, Pak? Ini, Pak, keluarga yang penuh berkah. Keluarga yang penuh berkah adalah keluarga yang terisi rumahnya dengan ilmu dan amal. Dalam hadis ini langsung contoh plak, to the point, dan langsung teraplikasi. Satu, dari sisi ilmunya apa? Rasul langsung ngasih ilmunya tadi kepada istrinya. Kamu zikir begitu. Oh, saya ada zikir ini yang kalau kamu ucapin keutamaannya sama seperti itu. Apa tadi? 4 kalimat. Yang kedua, bahwasanya amal. Apa amalnya? Istri Nabi di fase awal ini tahunya keutamaan zikir, dan beliau duduk dari habis subuh sampai kemudian menjelang zuhur. Kuat. Nah, jadi satu, Pak, karena Nabi tahu keutamaan zikir itu, kemudian Nabi lakukan. Yang ketiga, Nabi ajarkan kepada keluarganya. Ya, sisi pendalilannya gimana? Nabi sudah ngelakuin duluan. Laqad qultu ba'daki, saya sudah melakukan duluan nih zikir 4 kalimat ini. Sampai rumah istrinya belum tahu tentang ilmu itu, lalu istrinya dikasih tahu. Akhirnya keberkahan ilmu kapan? Ketika kita tahu kemudian mengamalkan, lalu yang ketiga diajarkan. Nah, kita datang ke sini tujuannya untuk al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Oke. Poin pertama adalah kita belajar. Setelah kita belajar, yang kedua kita coba amalkan. Setelah coba amalkan, setelah itu diajarkan. Nah, itu barokahnya. Afwan, kalau misalnya kondisi tadi belajar 4 tahun 8 semester, masuk keluar masih kuping kanan, keluar kuping kiri. Titiknya cuma sampai mana, Pak? Cuma sampai yang penting tahu, diamalkan. Wallahu a'lam. Apalagi kalau mau diajarkan. Jadi yang tadi yang saya sampaikan adalah ihram barokatul ilm. Ya, akan diharamkan dari yang namanya keberkahan ilmu. Efeknya nyampe ke keluarga atau kemudian juga bisa nyampe kepada anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya disebutkan bahwasanya qala Qatadah law kana ahadun yaktafi minal ilmi bi syai'in laktafa Musa alaihissalam. Kata Qatadah bin Du'ama As-Sadusi, beliau adalah salah seorang ulama ahli tafsir di zaman tabi'in, merupakan murid dari Imam Ibnu Abbas. Kalau seandainya ada seseorang yang merasa cukup dengan ilmu, maka Nabi Musa akan merasa cukup. Ya, karena sudah apa, Pak? Ya, diajak oleh Allah bertemu di Bukit Tur, meskipun yang dilihat adalah yang didengar adalah suara, kemudian setelah itu pingsan. Nah, laktafa Musa akan merasa cukup, tapi Nabi Musa nggak pernah merasa cukup. Dia datangi ilmu meskipun demikian. Makanya pernah ada salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Inni kuntu la asirul ayyama wal layali li talabil haditsil wahid. Saya itu pernah berjalan jauh, menempuh jarak beberapa negara, menghabiskan waktu berbulan-bulan dan bermalam-malam untuk nyari satu hadis. Itu sahabat. Kemudian Usairim dulu pernah kita sampaikan, karena dapat satu hadis aja langsung bisa masuk
surga. Kapan? Ketika diamalkan. Ketika tahu kemudian diamalkan, insya Allah jadi kebaikan. Nah, sekalian rahimanallahu. Kemudian setelah itu qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, dikatakan la yang bagi lil muta'allim an yatluba ilman daqiqan lam yatahayya bi adawatihi faqat la yasbir alai innamal ilmu marahil. Sesungguhnya di antara faedahnya adalah ketika orang belajar itu pakai tahap. Belajar dikit. Kita belajar apa ya? Satu, sepekan sekali. Ketika sepekan sekali sabar, ya, dari ilmu ini. Kemudian nanti mungkin kalau belajar fikih, nggak tahu sih pakai apa. Kenapa? Ada misalnya saya contohkan aja, orang belajar fikih dari kitab Bulughul Maram, perlu bersabar. Karena kalau nggak bersabar nanti tenggelam di laut. Maksudnya tenggelam di laut enggak? Belajar Bulughul Maram, hadis pertama kan tentang air laut. Ketika keluar air laut, kemudian datang futur, kemudian nggak ngaji lagi. Suatu saat datang semangat lagi, mulai lagi dari apa? Dari awal lagi, futur lagi, nggak sabar lagi, ngulang lagi dari awal lagi. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, ngaji tenggelam di laut. Jadi situ-situ aja, ya. Tapi perlu kesabaran. Ala marohil, ya, butuh bertahap. Dikatakan oleh para ulama, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa orang ingin mengambil ilmu langsung, maka nanti yang keluar juga seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, qala satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Di antaranya faedahnya adalah simar rabbaniyin taslimul umuri abadan lillah. Di antara sifat, ya, dari orang-orang yang rabbani adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Karena Nabi Musa tadi mengatakan satajiduni insyaallah. Sekelas Nabi Musa tetap ngomong insyaallah. Ya, Nabi Ismail ketika ingin disampaikan inni arafil manami anni azbahuka fanzur mata tara qala ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Musa tetap mengucapkan insyaallah, dan mengucapkan insyaallah itu adalah aplikasi dari akidah, aplikasi dari tauhid. Bagaimana pada perkara-perkara yang sederhana, seorang itu yusallimul umur, menyerahkan urusan kepada Allah dan memasrahkan urusan kepada Allah, meskipun hal yang sederhana. Makanya salah seorang tabi'in pernah mengatakan, inni la as'alullah hatta walau kana fil milhi. Saya itu kalau pergi ke pasar beli gula tetap nyebut nama Allah. Sampai seperti itunya. Makanya kalau kita perhatikan semua doa kita itu selalu menyebut nama Allah agar hati ini apa? Terikat, mu'allaq. Ya, mu'allaqun bil masajid. Ya, bahwasanya salah satu faedah orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Syabun. Bahwasanya seorang atau pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, maksudnya terikat dengan masjid apa bagaimana? Terikat memakmurkannya, mengagungkan nama Allahnya dan yang semisalnya. Nah, jadi taslimul umur, mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Hari ini mau ada aktivitas apa? Doa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, ya, seperti itu dan lain sebagainya. Intinya ketika lisan itu banyak berzikir, basah dengan kalimat-kalimat Allah, pujian-pujian kepada Allah, pada hakikatnya gitu juga Pak, hatinya itu sudah tenggelam dengan kerinduan kepada Allah. Makanya disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih
barang siapa orang yang berharap bertemuan dengan Allah. Sekarang kata yarju, mengharap, secara asal artinya memang mengharap, tapi secara makna artinya apa Pak? Para ulama mengungkapkan kata harapan itu dengan beberapa makna. Satu di antaranya mereka mengatakan ta'alluqul qulub, bahwasanya keterkaitan hati. Kemudian yang kedua yaitu adalah meminta kepada Allah wa qurba wuqu'ihi, suatu permintaan yang ia yakini terwujudnya itu dekat. Artinya kalau orang memahami ayat faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa orang menginginkan pertemuan dengan Allah, yakin bahwasanya pertemuan dengan Allah itu bentar lagi Pak, bentar lagi, gak lama. Makanya Allah Ta'ala firmankan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia menganggap pertemuan dengan Allah, pertemuan di hari kiamat kayaknya masih jauh. Wa narahu qariba, tapi kami menganggap dekat. Nah, umur tidak ada yang tahu. Umur umatku kata Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70. Wa aqallu man jawaza dzalik, sedikit sekali yang nyampe di atas itu. Kata para ulama kalau orang sudah nyampe umur 40 dia hendak mawas diri, seperti itu. Berarti wah kalau yang 40 aja Pak ya, yang 40 20 tahun ke belakang lulus sekolah, lalu lulus sekolah kayaknya cepet amat yang misalnya Pak. Saya misalnya umur berapa? 40 belum. Nah, kemudian ke belakang ya Allah, kayaknya masa antara umur sekolah sampai sekarang tuh kayaknya cepet banget. Berarti ke depan nanti ya seperti itu. Nah, sehingga tadi hal itu melahirkan apa? Oh, ternyata pertemuan dengan Allah itu bentar lagi. Kemudian yang kedua itu pasti. Kemudian yang ketiga hati kita harus senantiasa diikat. Yang keempat pertemuan harapan itu secara umum melahirkan yang namanya kebahagiaan. Kalau ini bisa diikat, itulah yang namanya mengharap. Sehingga ketika pertemuan itu dekat, di situ pasti dan di situ ada kebahagiaan, orang cenderung akan beramal soleh. Makanya Allah sebutkan falyamal amalan solih. Maka duduknya kita di sini itu amal soleh Pak. Ya, duduknya kita di sini itu amal soleh. Dan ketika kita duduk berzikir kepada Allah, kemudian di satu kesempatan berdoa kepada Allah, yakin seberapapun doa kita pendek atau panjang, singkat atau kemudian dijabarkan, semuanya Allah terima dan Allah ijabah. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam innaka ma da'autani wa rojautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, lanjut kata Allah Ta'ala apa? Ghafartu laka, aku akan ampuni wala ubali, dan aku gak peduli kamu itu modelnya kayak apa, melakukannya berapa lama, dosanya itu seberapa banyak, Allah Ta'ala firmankan apa? La ubali. Kata para ulama, selama engkau berdoa dan berharap. Kata selama itu menunjukkan konteks waktu. Yang namanya konteks waktu itu bisa singkat, bisa panjang. Contoh misalnya doa ketika ruku, atau ketika sujud, atau ketika duduk di antara dua sujud. Ya, kemudian doa-doa itu banyak. Di antaranya adalah Robbik firli. Itu doa yang paling singkat di dalam duduk di antara dua sujud. Robbik firli misalnya dua kali, dua kata.
pendek. Cuman yang pendek ini ketika Allah Ta'ala tadi berfirman, innaka ma da'awtani, selama engkau doa, saat itu juga saya akan apa? Kabulkan. Makanya tadi di antara makna berharap adalah qurbu wuqu'ihi, bahwasanya pengkabulannya itu dekat. Makanya Allah Ta'ala Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karim, Allah itu maha malu dan kemudian maha mulia. Malu kalau hambanya doa angkat tangan, kemudian kelar balik tangannya masih kosong. Menunjukkan apa Pak? Orang itu kalau berharap yang diinginkan akan dekat terwujud. Makanya ketika orang berdoa berharap kebaikan, naam. Kapan terwujudnya? Dekat. Kapan dekatnya? Disebut oleh Nabi, gambarannya adalah tanganmu turun itu sudah insya Allah Allah kabulkan. Nah, cuman teknis pengkabulannya kan tunggu waktu. Sama Pak, kayak misalnya kita ngajukan proposal diterima, terima, oke. ACC sudah, oke. Nah, terus kapan? Ya nanti tunggu waktunya, giliran satu-satu dan semisal. Intinya sudah di ACC. Nah, cuman kita ACC-nya teknis pelaksanaannya kapan? Yang pasti doa diterima. Teknisnya ima dikasih langsung, ima diganti dengan yang lebih baik, atau kemudian diundur sampai hari kiamat kan gitu. Yang penting tapi apa? Insya Allah. Jadi tidak ada orang kecewa dengan doa. Tidak ada orang kecewa dengan doa. Nah, yang ada Pak, dengan doa itu membawa kejutan. Ya, kata para ulama, kadang orang berdoa dia sendiri sudah lupa dengan doanya. Ternyata Allah kasih ijabah di saat dia sudah lupa sama doanya sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjut. Qala fa in ittaba'ta fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Bahwasanya kalau engkau mengikutiku, jangan tanya terhadap sesuatu sampai kemudian aku berikan alasannya. Kata para ulama, faedahnya adalah man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa orang menginginkan sesuatu secara terburu-buru, tergesa-gesa, dia diharamkan untuk mencapai tujuan. Contoh, sebetulnya 5 menit lagi waktunya buka, tetapi karena nggak sabar sudah kadung minum. Pertanyaannya, dapat pahala puasa tidak? Tidak. Satu. Yang kedua, yaitu adalah ada orang qadarullah orang tuanya sakit keras dan orang tuanya punya harta berlimpah. Wah, sudah gelap mata. Kalau misalnya orang tuanya cepat beres, ya dalam tanda kutip ya, cepat beres, kemudian apa? Insya Allah ya semuanya jadi ya, kemudian dicari cara biar cepat apa? Ya biar cepat lewat. Nah, akhirnya qadarullah kata para ulama, dia tadinya secara asal dapat warisan, tapi karena jalan pintasnya itu kemudian ya mohon maaf membunuh ayahnya atau memberikan ini itu segala macam, maka kata para ulama la yarithul qatil, kata Nabi SAW, la yarithul qatil maktul, orang yang membunuh dan dibunuh tidak boleh saling mewarisi. Akhirnya karena ketidaksabarannya Pak tidak bisa mewarisi seperti itu. Dan ini banyak. Makanya ada ungkapan, kalau antum sabar insya Allah antum dapat. Masalahnya antum nggak sabar. Ketika nggak sabar sudah akhirnya nggak dapat hal tersebut. Nah, ini masuk ke dalam tadi Pak, fanitabata fanatas alni. Kalau mau ngikuti ini jangan ngomong sesuatu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya disebutkan oleh para ulama, faedahnya adalah ala muridil ilm an yastami ali syaihi hatta yukmil wa alla yubadirahi bisu'al qabla inqidha'i kalamihi hatta la yaqta anhu sayla ma'lumatihi. Bahwasanya orang yang belajar itu dengar, memperhatikan dan tidak terburu-buru untuk bertanya atau bersuara sebelum ucapan gurunya
ucapan pematerinya, ucapan syekhnya itu selesai. Hatta layak anhu, sampai omongannya jangan diputus. Nah, mantap. nah, sudah. Nah, ya, jam berapa? Oke, nah, ya. Sekalian rahimakumullah, ini ya tadi tentang baru pertemuan, yaitu pertemuan siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Karena memang judul kita adalah pertemuan, ya ini adalah pertemuannya. Di antara pertemuannya faedahnya tadi satu, yaitu tawadhu'nya Nabi Musa, mau mengambil ilmu kepada orang yang makomnya derajatnya di bawah Nabi Musa. Kemudian yang kedua, saya lupa tadi menyampaikan, meskipun ada orang yang lebih afdol, terkadang orang yang derajatnya di bawahnya itu punya ilmu yang tidak dimiliki orang yang lebih utama tadi. Misalnya, mohon maaf, mungkin saya di kesempatan ini dikasih amanah, cuman mungkin dalam beberapa teknis, dalam beberapa pengetahuan dan semisalnya, mungkin Bapak memiliki suatu ilmu, suatu pengetahuan yang saya sendiri mungkin belum mengetahuinya. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi yang disampaikan, yaitu beradab ya kepada seorang ahli ilmu. Beradab kepada mereka akan mendatangkan keberkahan, dan keberkahan itu berpengaruh kepada diri kita dan juga keluarga kita. Yang keempat, yang namanya ilmu itu didatangi secara zahir dan batin. Nah, meskipun datang secara zahir, kalau batinnya tidak hadir, maka berat juga untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya ilmu itu bertahap, tidak langsung sekali dapat seluruhnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu memasrahkan urusan kepada Allah. Makanya di pagi hari kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa Pak dimulai dengan ilmu? Karena yang namanya rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Maka ketika kita mulai dengan ilmu, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah diarahkan untuk dimudahkan mencari rizki yang halal, seperti itu. Kemudian ketika rizki yang halal ini memudahkan untuk menjadi apa Pak? Amalan yang soleh. Kalau rizkinya nggak halal, apa Pak? Satu, mungkin amal solehnya nggak diterima. Oleh sebab itu sebagian ulama berpendapat, apa hukum orang yang sholat di rumah hasil rampokan? Sebagian ulama mengatakan nggak sah sholat di rumah yang hasil rampokan, seperti itu. Menurut mereka karena apa? Tempat dan sarananya tidak halal. Bagaimana dijadikan tempat itu sebagai tempat ibadah? Nah, akhirnya kan lagi-lagi ke situ, dari ilmu mudah-mudahan dikasih rezeki yang dimudahkan, rezeki yang halal, sehingga beramal soleh sehingga diterima. Kalau tanpa ilmu, rezekinya kemudian dicari secara, mohon maaf, barbar, kemudian habis itu dapat rezeki yang haram, efeknya ke amal solehnya diterima atau tidak. Mending kadang karena sudah keenakan dengan rezeki yang tidak halal, kepikiran amal soleh aja mungkin ditunda, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi di antara yang terakhir adalah siapa yang terburu-buru ya sebelum datangnya sesuatu akan diharamkan untuk meraihnya. Nah, sekalian rahimakumullah, ini sedikit cuplikan berkaitan dengan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Baru pertemuan selanjutnya insya Allah berkaitan dengan diskusi antara mereka berdua tentang 3 kejadian yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Melobangi laut, kemudian membangun tembok, nah, dan yang semisalnya. Nah, sekalian rahimakumullah, fadl, mungkin yang dekat kami sampaikan.